Guru honorer itu ilegal, guru honorer itu nggak resmi. Jadi ketika lo memilih menjadi guru honorer dan lo tahu gaji lo kecil 300-400 ribu per bulan, 3 bulan, 6 bulan, kenapa lo milih, kenapa lo ngeluh? Ya, itu bukan kata-kata gue, mohon maaf. Itu adalah komentar-komentar gue dapetin ketika kemudian gue ngebahas tentang kenapa gaji SPG itu jauh lebih tinggi daripada gaji para guru honorer. Padahal sama-sama tulang punggung. Yang satu digaji 2 juta, 3 juta, 4 juta karena dianggap sebagai tulang punggung MBG. Yang satunya digaji 300, 400, 500 ribu per bulan, 3 bulan, 6 bulan. Padahal juga merupakan tulang punggung pendidikan. Dan padahal hampir setengah anggaran pendidikan itu dialokasikan untuk makan bergizi gratis. Gue nggak tahu apakah penjelasan di video ini akan mampu masuk pada otak, hati, empati, dan juga orang-orang ini. Jadi begini, pertama, pendidikan di negara kita ini mungkin akan lumpuh tanpa adanya peran besar dari guru honorer. Karena faktanya, negara kita lah yang butuh, sangat butuh bahkan, guru honorer. Karena kalau misalkan per detik ini 2,6 juta guru honorer di seluruh Indonesia, atau bahkan lebih dari itu, mau gue kerja, nggak datang ke sekolah, nggak ngajar, maka artinya akan ada jutaan ruang-ruang kelas yang kosong dari pelosok hingga kota-kota besar. Artinya ada belasan juta anak-anak yang mereka tidak mendapatkan akses belajar saat itu. Dan artinya satu ASN guru harus mengajar 3-4 kelas. Let's talk about this. Mereka legal, mereka resmi, mereka diangkat dengan SK kepala sekolah atau bahkan SK kepala daerah dan mereka tercatat di Dapodik. Bahkan ketika kemudian negara mengumumkan kenaikan insentif mereka sebesar Rp100.000, dari 300 menjadi 400 ribu rupiah, itu sudah cukup membuktikan keberadaan dan kebutuhan negara kepada guru honorer. Ya terus kenapa para guru-guru honorer ini mereka nggak ikut tes PNS? Salah mereka dong. Kenapa mereka nggak ikut tes PPPK? Karena pertama, kota seleksi CPNS maupun PPPK itu tidak selalu dibuka setiap tahun di setiap daerah. Karena yang kedua, ada banyak guru honorer yang mereka bahkan sudah lulus passing grade, tetapi kemudian mereka tidak mendapatkan formasi karena keterbatasan kuota pemerintah daerah. Ini bukan soal kurang pintar, tetapi ini masalah distribusi, yang mana ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran daerah. Betul, pemerintah kita mencatat bahwa kebutuhan untuk guru ASN itu mencapai lebih daripada 1 juta formasi. Tapi meskipun ada jutaan honorer, pemerintah daerah kita seringkali tidak mengajukan kuota yang cukup karena keterbatasan anggaran daerah. Pertanyaannya, siapa yang salah? Karena hari ini hampir setengah daripada anggaran pendidikan kita dialokasikan untuk makan dan gaji. Jadi bukan para guru honorernya yang tidak mau ikut tes, tetapi kursi tesnya yang tidak disediakan. Terus kenapa nggak cari kerjaan yang lain aja, yang gaji dan upahnya layak? Bro dan sis, mengajar itu bukan cuma sekedar mencari uang, tetapi ini soal niat untuk mencerdaskan bangsa dan harusnya negara berterima kasih kepada jutaan guru honorer yang masih bertahan sampai hari ini dengan gaji yang jauh dari kata layak. Karena jika semua orang pintar memilih jadi pengusaha, maka siapa yang nantinya akan berfokus